Sarah, Yulianto, Hafiz, Yasmin, Rasid. Nah, Sandi, mana Sandi ini? Sandi lagi kerja, Pak. Oh, Sandi kerja. Ya, Pak. Udah mulai kerja, Pak. Oh. Lagi syuting di net. Lagi di net dia, Pak. Oh. Syuting. Jadi artis ya. Selebgram apa YouTuber itu? YouTuber, Pak. Baik, halo guys. kita mulai aja ya. Halo Pak. Halo. Pak. Ah, ini bintang tamunya ini. Asik. Anda di net, Pak. Pak sehat, Pak? Sehat. Anda di net, Sandi. Sehat. Waduh, Sandi. Alhamdulillah. Udah pulang Terang. dari net. Ini Mukanya terang lagi meeting sama Wisnu Tama. Walah. Salam. Salam ya kalau bisa. Ajak dong. Pak Wisnu udah gak di net, Sat. Ngaco. Ada di kementerian Pak Wisnu. Oh, iya, adanya Wisnu yang lain. Adanya Wisnu Tobais. Wisnu Bedog. Garing. Ya. Oke Pak, lanjutin Pak. Siap. Bisa di ini nggak? Bisa di record nggak nih? Bisa dari Pak. tadi udah nge-record, Pak. Hah? Udah nge-record nih. Mana? Belum ah. Udah Pak, udah record di sini Pak. Udah ya? Oh ya udah. Pak. Berarti mulai ya? Ya Pak. Jadi kita masuk ke tema yang sangat penting ya. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai kuliah tatap muka kita pada siang hari ini ya. Jadi ini materi yang terakhir ya teman-teman. Sesudah kita sangat jauh sekali ya, sangat jauh membahas tentang hukum pajak ini ya. Alhamdulillah ya teman-teman bisa mengikutinya semua dari mulai awal sampai dengan akhir ya. Saya nilai memang kelas ini paling top lah ini ya. Semangatnya luar biasa gitu ya. Walaupun cuma 11 orang nih ya. Walaupun cuma 11 orang tapi tetap konsisten gitu ya. Konsisten. Oh, I'm sorry. Ngantuknya kali ya. I'm sorry. Oke. Nah, jadi ini saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Nah, oke guys, jadi dari awal nih mungkin kita flashback lagi sedikit ya, biasa biar ya nggak lupa-lupa banget. Nah, jadi teman-teman sudah membahas gitu ya dari awal tentang seluruh materi kita ya, mulai dari dasar-dasar perpajakan itu sudah materi yang sangat penting sekali ya, terkait dengan dasar-dasar pemajakan ya. Nah, kemudian juga masalah teori ya. Masalah teori juga teman-teman sudah gitu ya. Jadi berangkat dari teori ini nanti ini sebenarnya menjadi bekal ya. Bekal buat apa ya? Terutama buat nanti ketika teman-teman praktek gitu ya. Praktek di lapangan hukum perpajakan gitu ya. Prakteknya dalam hal apa ya? Prakteknya misalnya dalam hal litigasi gitu ya. Dalam hal litigasi itu maksudnya adalah melakukan upaya hukum gitu ya. Melakukan upaya hukum yang kemarin kita bahas panjang lebar ya. Mulai dari upaya hukum di pengadilan pajak gitu kan, sampai nanti upaya hukum di luar selain dari pengadilan pajak. Kalau masih ingat ya, masih ingat nggak? Nah, coba apa tuh upaya hukumnya apa aja?
Halo, halo. Iya, Pak. Upaya hukum di bidang perpajakan contohnya apa? Siapa nih? Pidana sama Jalur prestasi itu ya. administrasi sama administrasi ya. pidana, Pak. Administrasi. Nah, iya. Administrasi apa prestasi? Administrasi, Pak. Administrasi ya. Oke. Nah, jalur administrasi itu yang sudah kemarin kita diskusikan panjang lebar ya. Jadi jadi nanti teman-teman kalau ketika melakukan upaya hukum ya di bidang administrasi, artinya peranan kita mungkin nanti sebagai lawyer gitu ya. Nah, maka teori-teori ini menjadi senjata gitu ya. Menjadi senjata gitu ya. Senjata karena teori-teori ini ya, baik teori ataupun asas ini ia merupakan filosofi gitu ya, dasar filosofi ya dari pelaksanaan praktek sebuah pemajakan gitu ya. Nah, ini kalau kita hanya baca-baca saja sih mungkin sepertinya kurang penting gitu. Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk gitu ya ke dalam kegiatan beracara ya, kemudian dibekali dengan teori-teori ini akan memperkaya gitu ya, memperkaya kualitas gitu ya, kualitas suatu upaya hukum ya, suatu pembelaan. Wah, apa nih? Pengestu. Gitu ya. Enggak, iya, Pak, lagi di rumah kok, Pak. Emang buka warung kopi. Oke ya, lanjut ya. Nah, jadi kalau teman-teman masih ingat kuliah-kuliah teori ya, nah, tapi nanti bisa di flashback. Saya kan banyak rekam tuh kan, di YouTube ada, semuanya di Facebook ada ya, di Instagram ada ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat, silakan lihat lagi gitu ya. Nah, terus di slide juga udah saya share kan, slide-nya juga udah saya share. Misalnya tadi saya saya ulang lagi dikit gitu ya. Teori asuransi gitu ya, teori kepentingan ini kan teori gaya pikul ya, teori bakti ya, teori gaya beli ini kan teori-teori yang membenarkan adanya pajak gitu ya. Nah, artinya kalau ada nanti siapa nih, suatu pemungutan pajak yang saya unmute dulu ya, yang tidak sesuai dengan teori ini, artinya itu menjadi bahan analisa kita gitu ya. Sampai di sini ngerti nggak nih? Kenapa saya jelasin teori gitu ya? Suaranya mantul, Pak. Hah? Kenapa? Bergema, Suaranya Pak. agak mendem, Pak. Oh, pakai ini kali ya. Bentar. Kurang mantep ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, kondenser nih ada sih. Nah, ini. Komplit berarti Bapak YouTuber ya, Pak? Iya. Mantap nih. Nah, ini ya. Nah. Bentar ya. Tes. Jelas ya? Jelas, Pak. Mantap. Nah, ini mantap nih. Tapi di unmute dulu dong, di mute dulu nih. Ada yang feedback nih. Nah, apa nih? Saya mute ya. Rashid nih. Nah, nanti kalau mau ngomong baru di unmute. Oke ya? Ya, Pak. Nah, jadi kenapa gitu saya kasih teori-teori gitu ya, buat apa sih teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul gitu ya, bikin pusing aja nggak ada gunanya. Nanti gunanya banyak gitu ya, gunanya nanti pas kita dalam rangka berlitigasi ya. Contohnya gini ya, contohnya ketika kita menghadapi beban pajak yang luar biasa gitu ya. Kemarin kan saya kasih contoh gitu ya, ada orang di Lampung gitu ya, nanti cari aja di googling aja, dia itu karena
nggak terima gitu ya, ditagih pajak ya sampai miliaran ya, 5 miliar apa gitu ya. Kesel dia kan, dia kesel, terus dia melakukan tindakan di luar hukum gitu ya, tindakan melawan hukum ya, dengan cara menusuk gitu ya, menusuk petugas pajak. Nah ini kan yang ekstrim seperti itu ya. Nah coba kalau dia sabar gitu ya, sabar ya, dia baca lagi teori-teori pemungutan pajak gitu kan, ya minimal dia paham dulu gitu ya, pajak itu kan sebenarnya tujuannya untuk kebaikan negara gitu ya. Nah dari situ aja kan dia mungkin agak tenang hatinya gitu ya. Nah, kedua, kalau dia masih merasa sakit hati juga gitu kan, nah dia akan melakukan yang namanya upaya hukum gitu ya, upaya hukum di bidang administrasi yang kemarin kan, misalnya upaya hukum keberatan gitu ya, atau upaya hukum banding ya, atau kalau ini kaitannya dengan penagihan pajak nanti dilihat ya, upaya hukumnya itu namanya gugatan gitu ya. Nah karena dia nggak belajar hukum ya boro-boro kepikiran ke situ ya, pikirannya main tujah aja gitu kalau orang Lampung itu kan tujah istilahnya gitu ya. Nah, tapi udah belajar hukum gitu kan, nah dia akan berpikir upaya hukum. Nah, terus ketika dia melakukan upaya hukum, dia akan memperkaya gitu ya, akan memperkaya gugatannya itu dengan teori-teori. Ya, di sini dia bisa pakai ini ya, misalnya teori apa nih ya, teori asuransi apa teori gaya pikul ini lah. Teori gaya pikul ini kan menyatakan bahwa negara itu melindungi jiwa dan harta benda ya masyarakat gitu ya, atau menggunakan teori bakti gitu ya, bahwa pajak itu merupakan wujud bakti gitu ya, wujud bakti. Bagaimana saya mau berbakti gitu ya kalau bebannya begini berat, nah gitu kan, akhirnya dia kan menggunakan retorika ini untuk memperkuat sebuah argumentasi hukum gitu ya, dan ini efektif gitu loh. Jadi saya mau kasih tahu efektif gitu. Kadang-kadang hakim itu kan memutus tidak sekedar berdasarkan peraturan gitu ya, undang-undang ataupun peraturan menteri ya, atau peraturan pemerintah gitu. Tapi asas-asas yang bisa disampaikan dengan cara yang tepat gitu ya, ini terkadang menjadi sebuah keyakinan buat hakim gitu ya, termasuk di bidang perpajakan. Nah, makanya saya ingin teman-teman tetap berpegang ya pada teori-teori ini ya, gitu ya. Siap ya? Mantap. Ingat ini ya. Jadi kalau urusan pajak, wah, sabar gitu ya, ditagih ya misalnya. Nah, kita kedepankan upaya hukum. Jangan kayak yang di Lampung itu main tusuk aja, akhirnya dia yang masuk penjara gitu kan. Dia masuk penjara,